Karena jeleknya aku ya, aku menyadari jeleknya aku kalau misalnya udah suka jadi bucin. Looknya udah begini ya kan? Mana coba nikmat mana lagi yang kau dustakan? Tapi nggak ada dong yang deketin aku dong. Masa Apa sih? ya? Jadi kalau misalnya ketemu laki-laki yang bisa mendengarkan aku bercerita, yang benar-benar kalau misalnya kita cerita mendengarkan, jadi a good listener, terus kayak dia memberikan advice yang bagus gitu, itu aku suka banget. Oh gitu. Pernah ketemu orang yang kayak gitu? Pernah punya orang tapi makanya aku nggak mau. Jadi pesan aku adalah mudah-mudahan kalian nggak menyesal melepaskan gue di zaman sekarang. Yang dikejar menjauh, yang tak sengaja mendekat, yang seakan sudah pasti menjadi ragu, yang awalnya ragu menjadi pasti. Seorang pria mendambakan seseorang yang sempurna, begitu pula wanita mendambakan seseorang yang sempurna. Mereka lupa bahwa mereka diciptakan untuk saling menyempurnakan. Selamat datang di Klinik My Heart, pusat klinik cinta dan kebugaran hati. Asik. Sekarang jadi dokter cinta udah bisa praktek ya, pelan-pelan normal. Dokter itu penasaran, gimana ya setelah COVID-19 ini mereka semua di karantina, pasti mulai penyakit hati pada timbul ya kan? Jadi hari ini mari kita berdoa bersama-sama. Adakah pasien? Mudah-mudahan sih jangan. Dokter tuh berharap tuh semua tuh sebenarnya sehat. Datang ke sini tuh cuman kangen sama dokter gitu. Oke? Sekarang dokter mau ngecek dulu. Ada list pasiennya. Banyak. Satu doang tapi. Seorang wanita. Gimana kalau kita suruh mas? Oke. Tunggu ya. Silakan masuk. Pasien pertama dan terakhir hari ini. Dok, aku harus berpura-pura bahagia dulu apa gimana untuk duduk di sini kira-kira? Terbang apa gimana ke sini ya? Enggak, kan aku bisa di mana aja. Oh, bidadari. Ah, Ini bidadari. tuh Ini kan. dokter apa pasien bidadari? Dokter ini tuh perhatian gitu ya. Tanpa aku menjelaskan kalau aku seorang bidadari udah tahu gitu. Oh iya, dokter itu emang 3 detik langsung screening, langsung tahu okay. gitu. Iya gitu. Jadi gimana ini hari ini bidadari cantik ini? Penasaran kan? Bakalan ceritain atau mengeluh tentang apa? Oke. Jadi sebenarnya ada apa hari ini Kira-kira kalau mendatangi dari dokter? raut mukaku kenapa dok? Kira-kira? Sebentar. Dokter screening dulu ya. Ini alat canggih. Ada alat khususnya gitu loh. Ini CT scan. Ini CT scan ini. Oke, ini Putri Citra Delina betul? Tuh, nama aku aja salah loh. Putri loh dia ngomongnya. Putri Citra Delina. Itu disingkat itu tuh Puri Citra Delina betul? Lahir di Banjarmasin. Salah. Pasti itu Wikipedia-nya salah itu Wikipedia tuh. Tolong yang buat wiki segera ya diupdate ya karena lahirnya sebenarnya di Bali. Oh, Bali serius. Oh gitu. Brojolnya doang di Bali. Oh, brojolnya di Bali. Di Kuta? Nah, itu nggak tahu. Nggak inget ya, pokoknya di Bali ya. Iya. Jadi ini di Bali. Ya nanti aku edit. Oke. Oke, terus ini kalau dari mukanya ini kelihatannya happy aja Happy ya kelihatannya. Iya. Berarti tuh emang aku tuh jago untuk menyembunyikan perasaan berarti dong. Gitu. Tapi dalam hatinya sebenarnya Pura-pura happy juga. Aku tuh ke perasaan sendiri aja berbohong dok sebenarnya. oh memang. Jadi ini ada riset di Jepang ya. Itu tuh ada. Nggak boleh di Korea aja. Oke, pindah kita. Jadi ada riset di Korea ya. Jadi itu tuh manusia itu memang diciptakan banyak sisi. Sisi yang paling dominan itu adalah sisi di depan keluarga, sisi di depan teman-teman, sisi saat tidak ada siapa-siapa. Sisi Susanti nggak ada? Ada itu. Nomor Temennya berapa? Susi Susana. Ups. Gitu ya dok ya? Oke, nah pertanyaannya adalah saat sendiri boleh nggak diceritain apa sih yang dirasain? Karena ini berhubung lagi COVID, masih COVID kan? Iya. Sebelum COVID nih dok, aku tuh udah single lama. Oh, Gitu loh. terjangkit penyakit jomblo, gengs. That's why aku terpanggil ke sini karena dokter cintanya juga jomblo gitu kan. Oh, gitu. Gitu ya? Gitu nggak sih dok? Jomblo itu pilihan. Salah, jomblo itu kasihan, single itu pilihan. Oh, gitu Berarti ya. aku single. Gimana kalau dokter aja yang curhat?
Iya, single lama. Iya Terus? kan, lumayan single lama. Terus kayak sebelum COVID aku ngerasa aku bahagia-bahagia aja gitu loh. Aku bukan bilang nggak butuh laki-laki sih. Lebih kayak belum butuh gitu. Belum butuh. Selama COVID, kok aku ngerasa lebih kesepian gitu rasanya. Oh. Lebih membutuhkan pasangan gitu loh. Iya. Heeh. Jadi mulai ngerasa bahwa kayak ada yang nggak lengkap. Iya gitu. Perlu dilengkapi, perlu dihalalin. Oh my god. Kayaknya halalin itu belum sih. Belum. Oh, jadi memang belum langsung ke arah situ. Belum karena belum bisa menemukan orang yang benar-benar meyakinkan aku. Kayaknya lo bisa nih jadi yang pertama dan terakhir gitu. Seandainya ada siap. Kita lihat dulu. Oh, masih kita lihat. Kan ya. kayak dokternya bisa screening, aku juga harus screening. Oh iya, dong. emang harus penting itu itu. Iya. Karena ya harus ingat saat kita ketemu orang pun harus ingat mereka tuh punya banyak sisi. Iya. Gitu. Jadi memang harus Takut kan zaman sekarang gitu loh. Itu harus gitu makanya. Serem dok. Emang ya kalau sebelum Covid kegiatannya tuh biasa ngapain sih? Kalau aku mungkin dengan cara aku fangirling, Oke. cara aku traveling itu cara aku buat bahagia. Jadi selain bekerja aku suka traveling juga, Oke. suka fangirling, aku kebetulan suka Koreaan. Oke. Jadi fangirling depan laptop tuh udah termasuk bahagia menurut aku. Nah, sebenarnya kan Covid itu bisa. Tapi karena monoton aja gitu aku nggak suka dong. Oh, jadi harus diselingi Bervariasi sama gitu traveling loh. kemana gitu loh ya. Datangin tempat-tempatnya langsung syuting Iya, syuting itu di mana gitu ya. Masih kecium gitu bau-bau waktu artisnya di situ. Iya gitu loh, Ah. ngerti banget dokter tuh. Aduh, karena dokter juga suka sama Imino. Nonton gak? Lagi nonton? Nonton lah. Ah. Itu tuh yuk. Ngebayangin jadi kudanya nggak? Nggak ya? Nggak ya? Bayangin. Dinaikin gitu. Wow. Ya naik. Pasti kan kalau kuda dinaikin, Iya. pikiran jangan ngeres. Oke. Nggak boleh gitu ya, nggak boleh ngeres ya dok ya? Ini berarti sebelum Covid ini nggak ngerasa sendirian, aman-aman aja. Masih aman, walaupun nggak bohong kalau misalnya lagi ke Korea nih, kan banyak tuh kayak drama feels like real. Karena orang di pinggir-pinggir jalan tuh benar-benar mesra banget gitu loh dok. Ada rasa ingin tuh ada banget gitu loh. Ya ampun guys. Ya kan? Looknya udah begini ya kan. Mana coba nikmat mana lagi yang kau dustakan? Tapi nggak ada dok yang deketin aku dok. Masa Apa sih? ya? Kriteria andanya dulu dong Oh seperti enggak, apa tuh itu? kenapa sih dok selalu kayak gitu? Ngegas atau ngegas? Iya. Gimana tuh? Jangan kayak gitu ya. Semua tuh ya. Kenapa aku selalu dibilang kayak, kenapa lo sampai sekarang single? Karena lo tuh terlalu banyak kriteria. Tapi kan tujuan aku mencari pasangan hidup, nggak mungkin dong kita sembarangan. Iya betul dong. Jangan sembarangan. Pasti Nanti kan- tuh gampang nikah, gampang cerai, blow up infotainment bahaya. Jangan Iya, gitu. itu kan zaman now banget ya dok Iya. ya. Kita kan nggak kayak gitu loh. Namanya kan kita pengennya satu untuk seumur hidup gitu. Iya. Dan sebenarnya materi itu bukan big deal banget, walaupun emang kita nggak bohong. Kalau manusia kan membutuhkan materi untuk hidup. Betul. Tapi yang nomor satu itu ya kecocokan dari komunikasi, Iya. segala macam gitu kan. Emang yang cocok tuh komunikasi sama Fur itu harus yang gimana sih? Yang nggak telolet. Oh, telolet. Iya Berarti kan? pernah Kayak dong ketemu yang telolet? gitu Ya, kan. pernah Nggak ketemu yang bisa. telolet? Percuma muka cakep tapi telolet gitu kan. Itu kayak dadah sayang gitu. Oke, berarti yang smart, yang enak diajak ngobrol, yang pintar komunikasi. Nggak cuma oke. enak diajak ngobrol, S3 enak yang Markom. lain juga dok. Ada lagi juga, oke. Ada Apa enak tuh? diajak jalan. Enak diajak jalan. Ya, enak dibawa ke keluarga. Enak gitu. tuh. Oke. Gitu. Ada syarat khusus gak? Syarat khusus, yang penting lengkap lah mukanya, nggak ada yang kurang. Dan laki-laki tentunya Iya, ya. tentunya. Seagama? Iya pasti. Oke, berarti sebenarnya gampang itu. Iya. Ya kan? Berarti yang sulit apa dok? Ini dokter tidak berusaha menjudge ya. Tapi itu menurut riset-riset ke waktu itu di Afrika gitu kan, dulu juga pernah di Mesir, waktu juga aku dulu pernah ke Manokwari. Oh iya. Jadi tuh saya ketiga tempat itu gitu, akhirnya saya menemukan gitu bahwa ternyata ya manusia itu selalu ingin menerima informasi yang dia inginkan. Aha. Jadi saat kita bertemu sama orang, kita melihat oh ya ini cocok sama gua, ini cocok sama gua, ini cocok sama gua, ini cocok sama gua. Sementara yang jeleknya itu kebuang. Wow. Nah, kalau ketemu yang nggak cocok, ya bagusnya cuma ini doang. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya terjadi pemilihan kan.
Belum lagi manusia itu tuh alam bawah sadarnya harus siap dulu sebenarnya. Kadang kita ngomong nih, Alam bawah dukun ada kontribusinya nggak sih dok di alam bawah sadar? sangat. Ada ya? Karena sebaik-baiknya doa itu yang tidak diucapkan. Begitu. Jadi di alam bawah sadarnya kita ngomong, kita udah siap kok. Saya mau siap untuk berpasang-pasangan. Saya siap untuk menikah. Tapi dalam hatinya masih ada ragu. Nanti kalau kita nikah, dia selingkuh nggak ya? Atau nanti kalau dia nikah dia gimana nggak ya? Atau nanti aku takut setelah dia nikah dia cintanya nggak berubah. Itu berarti masih ada ragu. Manusiawi tapi. Ya manusiawi. Itu tuh harus diserahkan sama yang di atas. Ya kan? Soal Kenapa, nanti Dok? yang di atas itu sama yang kita agung-agungkan. Oh. Allah Subhanahu wa Allah Ta'ala, Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan ya. kita gitu. Itu harus diserahkan. Jadi itu ragu tuh harus dibuang. Karena sebenarnya itu bisa menjadi kendala. Itu menurut riset di Manokwari. Manokwari aja ya. Kalau Afrika katanya gimana? Ya. Bahasanya Afrika tuh gimana berarti? Kalau di Afrika itu ya itu sama itu. Sama ya? Iya, karena itu sudah ditranslate itu. Oh, karena udah. bahasa itu tuh hanya sekedar bahasa. Yang penting itu Oh. intinya. Yang penting ngerasa ya dok ya? Iya, inti. Mau Manokwari mau Afrika yang penting Bisa. ngerasa ya? Iya. Kurang referensi dokter kayaknya ini. Oke. Terus, nah berarti tuh gitu. Biasa tuh kita harus siap tuh lahir sama batin. Alam bawah sadar kita tuh harus disiapin dulu gitu. Nah kamu gimana ini, udah siap nggak? Dokter nih penasaran, alam bawah sadar kamu tuh menginginkan sosok lelaki yang seperti apa? Kalau kriteria kan itu luarnya. Contoh, dokter, alam bawah sadar itu menginginkan alam bawah sadar dokter itu menginginkan sosok laki-laki yang bisa bertanggung jawab atas diri aku misalnya. Nah, kalau kamu? Kalau tanggung jawab kan pasti ya. Ya. Namanya juga nanti dia bakal menjadi kepala rumah tangga kan. Apa ya? Apa sih yang paling diinginkan Diinginkan gitu sosok itu seandainya datang? Karena sebelum-sebelumnya aku mempunyai pasangan yang tidak mau mendengarkan pasangan. Wow. Jadi kayak harus kepala dia aja nih dengerin gitu. Oh, Sedangkan gitu. kita kan punya pemikiran sendiri juga. Iya. Dan gak selalu pemikiran si pasangan kita ini benar kan. Ya. Jadi emang harus benar-benar punya komunikasi yang baik. Jangan mentang-mentang lo akan menjadi kepala keluarga, Imam jangan lo yang kita mau gitu dengerin aja Oh, gitu. gitu. Itu Itu kan. model laki-laki macam begitu itu tuh memang terserang penyakit itu. Iya, penyakit apa? Jadi telinganya tuh kabur. Bukan mabar. mata yang kabur ya? bukan ya? Telinga Kabur ya? dia pergi kemana jadi nggak mau mendengarkan, itu tuh lupa parah emang. pulang kayaknya dia. Iya, itu. Jadi sebenarnya lebih ke komunikasi. Komunikasi. Berarti selama ini ketemu cowok tuh yang selalu keras kepala. nah itu dia keras kepala. Paling nggak bisa tuh ketemu yang keras gitu. Karena jeleknya aku ya, aku menyadari jeleknya aku kalau misalnya udah suka jadi bucin. Serius? Seorang kamu bisa jadi bucin? Aku bucin selalu dong, bucin selalu. Makanya kayak aku harus belajar dari ke sebelum-sebelumnya kalau nanti punya pasangan lagi ini setelah jomblo hampir 4 tahun. 4 tahun! Perlu diulang lagi nggak? 4 tahun! Akut sih. Hampir. Oke, jadi terakhir kali pacaran 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun yang lalu. Baik. Jadi kayaknya kalau misalnya bakal ada lagi tuh aku nggak boleh jadi bucin-bucin amat. Makanya mamaku sempat ngomong gini, makanya nanti kamu pasangannya cari yang bener-bener cinta sama kamu aja, kamu nggak usah cinta banget. Lah, Gitu, karena takutnya aku sakit hati lagi kata mama. tapi tuh kadang kita tuh butuh kita yang mencintai, nggak bisa gitu. Itu dia awalnya emang, makanya sampai sekarang aku belum menemukan pasangan karena aku belum menemukan yang aku bener-bener aku cinta banget. Belum, susah jatuh cinta ya. Belum. Karena terlalu lama sendiri kayaknya. Iya, mungkin ya, mungkin betul itu loh. Salah satu alasannya itu kan. Jangan sampai lupa mencintai ya buat yang terlalu lama sendiri. Oke. Iya, itu dia. Terus, tapi pernah ada trauma nggak sih? Pasti Kenapa ada. sampai 4 tahun sendiri? Itu pasti trauma karena pasti punya bad experience di toxic relationship kan. Itu dia yang bikin trauma. Itu boleh di-share nggak sih traumanya tuh apa? Traumanya itu dia terlalu egois, cowok menang sendiri, nggak jauh-jauh guys selingkuh. Itu main problem zaman sekarang nggak sih selingkuh? Mau itu di pacaran atau enggak di married? Menurut aku itu tuh mau sampai kapanpun itu bakal menjadi Bakal resiko ada, kan? kita gitu. Makanya tuh ya memang balik lagi yang tadi aku bilang, harus diserahin ke yang di atas supaya yang di atas bisa menjaga langkahnya seperti itu. Kalau mikirnya ke situ terus ya agak susah emang itu. Itu sudah menjadi resiko setiap manusia. Nah, mamaku juga sempat bilang, katanya resiko menjadi wanita itu ya udah menerima aja. Nanti soalnya laki-laki kan harta, tahta apa? Wanita. Nah, itu dia. Emang dasar ya. Heeh. Dokter juga mau lah kalau gitu. Masa cowok doang yang bisa? Iya. Oh, oke lagi kalau gitu. Terus
Kan cewek juga punya nafsu, emang cowok doang punya nafsu. Setuju nggak sama Mau statement selingkuh? itu? Enggak. Tapi gimana ya? Namanya kita harus mengikuti imam ya. Iya, memang. Memang kalau untuk dikatakan kita sebagai wanita harus nerima aja tuh itu agak sulit ya. Iya. Tapi ya namanya orang pasti punya kesalahan. Entah itu di harta, di tahta, dan wanita ya mungkin memang tugas kita belajar untuk memaafkan Biar mendapat pahala yang lebih dan banyak memberikan ya. kesempatan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Males. Bye. Gitu. Iya, ikhlas aja jalanin hidupnya. Terus kemarin yang setelah trauma itu udah ada yang deket lagi belum? Ada tapi silih berganti, nggak jadi. Gak jadi gitu ya. Ada yang mau bawaannya cuma pacaran, belum mau serius. Ada kan cowok sekarang, zaman sekarang pengennya tuh nggak mengikat tapi nggak mau komitmen ke depan. Jadi nggak mau menikahi, pengennya pacaran. Berarti apa, pengen enaknya aja gitu loh dok. Oh Nggak gitu, mau kan itu kita ya. macam mana itu ya kayak Iya, begitu ya? Itu bukan laki-laki sejati itu dok. Iya benar itu. Kita tengok tuh laki-laki nggak tuh? Lupa tengok kemarin aku. Biar kita jadi keluar. Lupa tengok, aku lupa Harus tengok. disembuhkan. Iya lupa apa dia ya. Tapi tenang aja, suatu saat itu pasti orang itu bakalan ingin Menyesal. berkomitmen kan. Cuman kan kapannya itu loh ya. Pilihannya adalah kita mau menunggu dia siap atau kita yang mau mensiapkan diri untuk siapapun Menerima. datang menjadi imam kita. Itu pilihannya ya, itu terserah lo ya. Tapi kalau dokter sih kayaknya tungguin dia siap, menyiapkan diri, nanti jadi tinggal milih. Oh jadi biarin yang mendekat tuh banyakin aja dok. ya? Banyakin Tinggal aja. Capit, gitu ya? cup menyiapkan diri untuk siapapun. Oke, kebahagiaan selamat datang. Oke, lelaki setia selamat datang. Yang ini lagi menyiapkan diri boleh. Aku Nah tungguin. ini nih yang harus aku belajar dari dokter. Karena Iya. aku tipenya nggak bisa. Kalau udah satu aja padahal itu belum tentu buat aku kan. Waduh. Itu yang sulit. Itu ya. Padahal yang itu, sulit. gimana ya? Itu mungkin kan personal orang beda-beda gitu ya. Kalau dokter karena Jago maintain kayaknya dokter ya. iya harus di maintain Iya, gitu. jago, Karena eh. harus milih itu 1 kali dan untuk seumur hidup. Jadi ya wajar aja. Saya rasa juga cowok-cowok begitu. Iya. Emang satu doang. Scroll Instagram like itu apa? Semuanya wanita. Jadi wanita juga boleh, wajar kok, apalagi cantik begini ya kan? Setia itu saat kita sudah dihalalin aja. Walaupun pasangannya nggak setia amat ya. Hah? Pas sudah menikah, ya jangan mikir gitu duluan. Nah itu dia. Itu adalah ketakutan alam bawah sadar yang itu. Karena Parnonya berlebih memang dok. karena itu doa itu akan terjawab saat kita menginginkan jodoh. Itu tuh seketika kita siap. Tapi kalau ketika udah takut duluan itu jangan, itu harus dibuang itu. Itu harus minum obat dulu ini. Coba Obat ini. minum obat dulu ya, biar sembuh minumnya mana, pelan-pelan. Kertasnya Oh yang kertasnya. Catatan ini kan aku bisa ngambil yang ini, yang gede lah aku ambil paling gede. wanita itu ya emang sukanya tuh yang indah-indah gitu ngambil itu Iya. permata gitu, Iya. mutiara gitu. Gak ngambil yang kecil, aku ngambil yang gede tadi lah. Suka yang gede-gede. Coba dokter suka yang gede apa yang kecil? Gede. Enggak kan? Mancingnya pinter banget ya. Oh jadi aku ambil kertasnya ya, bukan mutiaranya ya? Kertasnya boleh kasih dokter. Ini sambil kita biar sembuh ya. Selingan-selingan. Ini rasa apa nih dok? Ini vitamin Oh ini. vitamin. Ini Oke. mutiara ngambilnya dari mana? Yang udah tahu kemarin nonton Laut Mati. Ya. Oh nggak bergerak berarti ya lautnya ya? Iya itu Mati ya? susah itu. Oke, apa kekurangan yang paling parah dari diri kamu? Kekurangan yang paling parah? Paling parah? Overthinking. Nah, Terjawab kan dari curhatan aku overthinking. iya. Dan ciri-ciri orang cerdas itu sebenarnya memang overthinking. Gitu ya? Iya, semuanya tuh wah Dipikirin. secara logis, secara perasaan semuanya emang begitu tuh. Itu memang itu harusnya nyiksa banget sih. Sakit dok. Itu sakit, itu hatinya jadi sampai nggak bisa tidur karena mikirinnya udah jauh. Serius, sejauh apa sih kamu mikir? Kalau sampai memikirkan contoh soal jodoh, Jauh banget udah. sampai Yang harusnya nggak kejadian aku kayak kalau kejadian gini gimana ya? Kejadian gini gimana ya? Gitu. dan selalu yang buruknya. Mostly. Nah, itu sih yang sebenarnya memang harus coba mulai dari sekarang. Mari ucapkan kata-kata afirmasi yang lebih positif ya. Harusnya biar masuk ke diri kita juga positif ya dok ya. Iya betul, itu harus memang. Jadi begitu bangun pagi itu mungkin udah pada tahu langsung saya siap untuk dicintai oleh pria yang sempurna menurut Allah.
Depan kaca gitu ya? Depan kaca, ya saya siap. Hari ini orang-orang banyak menyayangi saya. Aduh, saya mulai halu ini sepertinya. Kebetulan emang ada kaca di situ dok ya? Iya. Oh, benar. Oh gitu. Terus sampai saat ini, separah apa kamu pernah ngebayangin suatu hal ya? Contohnya yang jodoh itu. Sampai separah apa tuh? Separah aku nggak bisa tidur sampai pagi. Ya itu apa yang dipikirkan itu? Memikirkan yang udah kayak, dan aku sering nyalahin diri sendiri, itu dia maksudnya. Jadi overthinkingnya gitu, apa gue pernah gini ya makanya gue gini, terus gue flashback lagi, jadi mikirin yang udah yang harusnya nggak kejadian tapi aku pikirin. Itu parahnya. Pernah sampai berpikiran apa sampai nanti saya akan hidup sendiri? Enggak sih. Enggak kan? Enggak. Oh ya alhamdulillah, berarti ini masih dalam Masih ada positifnya sedikit. masih ada ya. positifnya. Cuma paling menyalahkan diri aja, kenapa sih ini terjadi sama saya, apa salah saya, paling begitu aja Iya, ya. lebih nyalahin diri sendiri tuh nggak boleh sebenarnya. Padahal kan laki-laki yang salah. Wanita selalu benar, wanita selalu benar, Iya, wanita kan? selalu benar, ya? Iya kan, benar. Iya, tapi nanti itu benar sih. Itu benar sih. Emang ini smart banget ini. Nah itu, kadang memang aduh apa-apa tuh memang harus diiringi dengan kebijakan ya. Saat kita smart itu pun juga jadi overthinking, jadi nggak bagus. Nyalahin diri sendiri pun sebenarnya bisa bagus bisa enggak. Ya kan? Bisa bagus supaya kita introspeksi yang benar gimana nih ngomongnya? Introspeksi, benar nggak? Introspeksi benar? Introspeksi gitu. Introspeksi. Tapi kalau udah sampai menyalahi, sampai kita membenci diri kita sendiri, ataupun mungkin ada yang sampai nih, pernah ada yang curhat dia sampai menyalahi, kenapa Tuhan marah dia sama Tuhan? Bukannya berdoa dia malah komplain. Nyalahin. Situ pikir Tuhan customer service. Bur. CS kali ah. Oke, tapi sekarang udah siap ya untuk menerima orang yang baru? Mudah-mudahan abis curhat sama dokter cinta ini bisa lumayan bisa menerima pelan-pelan. Iya, tapi katanya jodoh itu memang di tangan Tuhan kan. Tapi kita tuh harus usaha. Kamu udah melakukan usaha apa nih? Kalau sebagai wanita, jujur aku wanita agak sedikit gengsi untuk mendekatkan diri ke laki-laki. Rata-rata kenapa ya perempuan begitu ya? Aku nggak menerima emansipasi wanita sih. Oh begitu? Iya, kayak wanita duluan yang mengungkapkan tuh aku nggak bisa. Karena aku benci banget penolakan. Oke. Aku benci banget penolakan. Oke. Jadi nggak bisa nerima kalau bisa tiba-tiba aku nyatain cinta terus orangnya juga nggak cinta balik. Nggak bisa banget aku. Wah, bisa overthinking banget itu aku. Nggak bisa itu berarti pernah Hal menerima kecil deh, penolakan. hal kecil di daily life. Misalnya kayak aku bilang nonton ini aja yuk, sedangkan dia, oh kita pergi yuk gitu. Dia nggak mau pergi, dia lebih mau main PS misalnya. Nggak, aku main PS aja, aku mau pergi sendiri. Aku nggak bisa tuh digituin. Oh gitu. Kenapa nggak komunikasi dulu? Dia mementingkan PS, ngapain coba? Oke. Gitu. Karena mungkin keseringan keulangan kayak gitu. Tapi namanya bucin ya udah nggak apa-apa deh. Dokter pikir itu tuh cuma ada di drama-drama Twitter doang ya, yang keluh-keluh tentang game itu ya. Tapi ternyata ini ada ya. Itu maksudnya tuh gimana? Hey, hello ya para pria, itu tuh maksudnya gimana sih mentingin lebih ngegame itu tuh gimana gitu? Kalau kamu sakit gitu tuh game bisa ngelus. Makanya kan. Ya ampun. Kita cewek-cewek yang suka ngelus tuh merasa sedih kalau Iya, gitu. kalau mau pilih game besok ijab kabul sama itu Mobile Legend ya. Bye. Oh gitu. Jadi nggak bisa tuh berawal dari situ, dari Iya, itu contoh kecil deh. contoh kecil, tapi mungkin numpuk akhirnya menjadi trauma ya. Untuk penolakan. Sebenarnya dokter juga agak kurang setuju sih kalau wanita yang menyatakan duluan, tapi ngasih kode boleh loh. Kalau kode iya, kalau kode iya, Kalau kode keras boleh. bisa. Oke. Berarti usahanya itu berarti 1 kode. Atau kalian mungkin punya ide, boleh komen di bawah ya, gimana sih cara wanita untuk mengusahakan jodohnya segera datang tuh apa aja gitu. Ya ada. Kalau dari kamu tadi itu ya kode udah ya. Ya mungkin kita percaya bakal disediain sama Tuhan kan. Wah itu mutlak itu Ya kan, pasti udah doa. Terus kedua ya kode-kode dikit bisa. Kode Cuma dikit. laki-lakinya nih emang harus lebih berusaha. Oke. Ya kan, lebih Iya. approach lagi. Tapi kalau misalnya laki-laki udah tahu si cewek ini udah nyuekin berkali-kali, berarti emang ceweknya nggak tertarik, udah stop. Oke. Tapi kan kadang itu lingkungan kita ya. Semakin bertambahnya umur gitu ya. Semakin mengecil circle-nya. Iya, semakin sempit lingkar pertemanan atau hubungan sosial kita.
tapi semakin besar lingkar pinggang kita. Iya betul. Betul. Lingkar perut juga. Lingkar perut meningkat gitu, sementara Lingkar leher lingkar juga nih. sosial kita semakin mengecil gitu kan uh. gitu. Sementara kamu kan sibuk banget nih sekarang. Sibuk. Kayaknya aku lihat tuh kayaknya syuting apa, sibuk kerja, enjoy sendiri, mungkin Sibuk traveling sendiri. membahagiakan diri aku emang bener. Iya. Tapi itu memungkinkan nggak, maksudnya ketemu ya lingkungan baru atau teman kamu masih itu aja? Temanku malah makin mengecil Pasti kan? dan belum ketemu lingkungan baru. Belum ketemu lingkungan Mungkin baru. harus punya lingkungan. Nah mungkin itu harus lebih diusahain lagi tuh. Iya. Mungkin kalau dokter nih, sekarang sih baru mau nyoba. Ya. Berarti masih teori ya? Masih teori nih, ya? ini boleh dicoba, terserah mau ngikutin boleh, kamu juga Oh. mau ngikutin boleh. Jadi itu, cuma gara-garanya kehalang corona nih. Nanti mungkin setelah ini berjalan normal gitu. Jadi 1 bulan, aku menargetkan harus ketemu orang baru 1. Karena buat aku setiap 1 orang itu ada membawa kita ke apa ya? Rantainya pasti banyak. Rantai yang lebih besar lagi gitu. Mungkin itu boleh dicoba usahanya gitu. Bener itu. Ya, kita coba New ya. circle ya? Iya. Cuman memang ada resikonya itu. Apa tuh? Resikonya itu adalah kita nggak bisa tahu kan bahwa itu sebenarnya rantai positif atau negatif Iya. gitu. Memang sebelum melakukan itu kuatkan iman dulu ya, iman dan imun ya, itu sebelum melakukan itu. Karena COVID ya? Iya, karena kan bahaya gitu. Iya, Kita harus bener. ketemu orang baru tuh baru. harus tetap dipilih-pilih juga gitu. Orang baru ini cowok ataupun cewek kan? Oke. Wah, cewek apapun cewek, ntar ceweknya punya temen, punya kakak, punya ini, Bisa. Jadi cemiu. Iya, jadi kan akhirnya cemiwi. Betul. Sering nggak sih ditanya sama keluarga gitu kapan nikah? Wah sering banget. Tapi mama aku dari yang nanya kayak udah punya pacar belum, deket sama siapa sekarang, sampai sekarang udah nggak nanya lagi karena aku ngambek. Capek, siapa sih yang nggak mau punya pacar, siapa sih yang nggak mau punya pasangan. Tapi kan lama-lama kalau ditanya terus nggak ada. Aduh nanya mau deh. Oh gitu. Karena kan capek ya, kita juga berusaha untuk untuk punya gitu loh. Kita Capek juga aja. siapa kadang ngerasa lelah juga sendirian atau apa gitu kan. bor. Aspek apa yang ngerasa kamu butuh seseorang tuh di bagian mana? Aspek apa? Perhatian kah? Atau mungkin menjadi tempat sandaran kah? Oke. Atau apa? Paling apa? Titik apa tuh? Gini, karena aku tipenya itu anak yang suka banget sharing apapun itu. Mau Oh, itu oke. jelek maupun buruk, keseharian aku tuh aku butuh sharing. Oke. Butuh bertukar pikiran. Jadi makanya aku bilang komunikasi sangat penting. Iya dari awal dia udah mention banget tuh. Iya, komunikasi sangat penting. Jadi kalau misalnya ketemu laki-laki yang bisa mendengarkan aku bercerita, yang benar-benar kalau misalnya kita cerita mendengarkan, jadi a good listener, terus kayak dia memberikan advice yang bagus gitu, itu aku suka banget. Oh gitu. Pernah ketemu orang yang kayak gitu? Pernah punya orang tapi makanya aku nggak mau. Itu nggak boleh ya, itu nggak boleh banget kalau punya orang. Tapi punya orang, gengs. Iya, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Giliran aku pernah punya sendiri, ini punya aku sendiri, tapi dia lebih fokus ke hobi dia, yaitu games atau enggak apalah itu, Oh my atau enggak maksudnya hobi dia mungkin olahraga apa gitu. Itu tuh sangat tidak memberikan kontribusi ke dalam hidup aku sih. Jadi kayak lebih kayak aku tuh suka banget membuat pasangan aku bahagia tapi tanpa memikirkan aku dulunya. bucin kali Iya, lah. bucin ya ujung-ujungnya. Jadi kayak sekarang kayaknya gue harus bener-bener yang nyari yang balance gitu. Dia dengerin gue, ya pastinya aku kasih lebih ke dia. Karena aku anaknya suka ngomong. Aku bukan anak pertama, jadi kayak suka ngomong aku. Suka ngomong karena anak pertama ya, berarti sebenarnya dokter ini rada ngeheng. Mungkin dokter juga puyeng ya, karena dokter juga membutuhkan sesuatu yang apa dok? Butuh tati tayang. Tati tayang ya? Butuh tati tayang, iya gitu. Cuman agak ngedengarnya agak miris juga ya, ternyata di luar sana masih banyak cowok yang nggak dengerin ceweknya gitu. Ini please banget ya gitu, kalau kalian tuh belum siap pacaran gitu, kalian sendiri aja dulu deh, daripada ngejalin hubungan tapi nggak mau dengerin pasangannya kayak gini gitu kan, jatuhnya membuat trauma loh itu. Aku dengerin tapi cuman kayak oh iya, kayak ya deh gue udah ngomong kan, gue game lagi deh, gue ini lagi deh gitu. Oke, berarti di umur sekarang ya, ada target nggak menikah? Sekarang nih nanya kan, sekarang enggak. Dulu target aku 23 tahun. Oh, itu sudah berjalan sangat jauh sekali. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu aku bertarget 23 nikah. Ternyata mungkin udah jalannya Tuhan, itu semua gagal. Oke. Dan aku udahan sama yang si orang ini. Iya. Sampai sekarang di umur aku yang udah menuju 30, aku berpikir aduh enggak deh. Takut
Karena aku tuh banyak banget dikelilingin sama orang-orang yang punya bad experience di marriage life. Oke. Itu dia buruk juga tuh pikiran aku, makinlah overthinking. Wah, ternyata emang benar married kan itu nggak gampang, satu stage yang lebih susah lagi di kehidupan gitu. Oh iya, Ya itu kan, sangat pastinya rumit kan. itu. Jadi kayak makinlah tuh otak aku berpikir gimana. Cuman kita balik lagi percaya kalau Tuhan itu baik, ngasih jodoh yang baik ke orang yang baik. Kalau misalnya emang ada orang yang datang bisa meyakinkan aku untuk gue kok orangnya gitu. Iya, gue bisa kok. Gua Jangan bisa. takut ya sayang. Iya, Aku nggak gitu loh. Game apa itu game? Apa itu wanita? Nggak mungkin Apa kalau itu itu. wanita? Wanita tahu lah. Iya, tahu Tapi ya. kamu aja deh, gitu ya. Gitu. Sama yang penting dia punya Tuhan, jadi dia tahu kalau dia melakukan dosa gitu. Oh, oke, berarti takut akan hukum Tuhan ya. Iya, bagus. Jadi sebenarnya ini ya, aduh, memang kelihatannya kamu sangat trauma sekali ya. Rumit ya dok ya. Rumit banget. Pernah nemuin konsultan yang seperti saya nggak dok sebelumnya? Mungkin itu banyak konsultasi yang begini ya, tapi endingnya mereka jadi rapuh banget atau apa. Tapi kalau aku lihat ini tuh kamu malah kuat. Iya. Iya kan? Malah Baru-baru ini kuat dok. Baru-baru ini. Kuat. Oke. Nih misalnya nih, sosok-sosok yang ada di masa lalu kamu nih, ya kan? Itu ada nggak sih? Kita nggak nyebut orangnya deh. Iya. Segala sosok itu, mantan-mantan kamu itu semua jadi satu. Apa yang mau kamu sampaikan? Coba ke Sampaikan. kamera, iya. Oke. Mungkin kalian, jadi ini udah terbukti satu orang Oke. mantan aku ngomong, ternyata emang zaman sekarang susah banget nyari cewek baik-baik kayak kamu. Jadi pesan aku adalah, mudah-mudahan kalian gak menyesal melepaskan gue di zaman sekarang. Soalnya dari berapa mantan aku nih, nggak nyampe 10 sih mantan aku. Beberapa nyokapnya, keluarganya masih ke aku untuk minta balikan dan menjadi mantunya dia. Karena ya mungkin aku sangat dicintai sama keluarga kamu sayang. Jadi ya udah, silahkan menyesal dan mencari cewek yang baik kayak aku di luar sana. Mantap! Cewek bandel banyak di luar sana. Ya, gampang mencari wanita yang cantik, tapi yang tulus itu susah, banyaknya fulus juga, Beb, itu hati-hati. Mamahku mencintaimu. Jadi pada minta balikan tapi kamu nggak mau. Nggak pada minta balikan, cuman orang tuanya yang approach kayak, kamu udah punya pacar belum sayang? Kenapa nggak sama? Misalnya gitu. Atau kayak masih kayak berusaha untuk ngajakin ketemu terus gitu, karena ya nyaman kali ya. Oke, Dan jadi anaknya masih belum membawa cewek lain ke kehidupan karena belum ada yang bisa dibawa. oh gitu. Hanya bisa diajak senang-senang di luar Iya, doang. senang di luar nggak apa-apa. Tapi keluarga kamu tidak menerima. Oke, jadi dokter itu memang selalu kagum sama pejuang-pejuang cinta yang banyak banget ngadepin masalah percintaan. Salah satunya ini adalah menemukan jodoh. Jadi ini ada tips sedikit dari dokter bahwa untuk menemukan jodoh itu adalah selain percaya sama yang di atas, kita harus percaya dengan the law of attraction. Kita harus membuat diri kita positif dulu, berpikir yang baik-baik, lalu mulai untuk mengatur strategi. Seperti strategi yang tadi dokter bilang, 1 bulan ketemu 1 orang baru untuk mendapatkan lingkungan yang baru. Lalu juga rasa ketakutan, rasa ketakutan, khawatir dan lain-lain itu harus dibuang. Percaya bahwa hidup ini bakalan indah. Oke, sekian konsultasi aku bareng Furi Citra. Ternyata banyak hal yang gak aku ketahui, banyak aku kagumin dari sosok Furi Citra. Buat kalian yang ngerasa mungkin ada masuk kriterianya Furi Citra, boleh komen di bawah di sini. Coba kali aja ada yang nyangkut jodoh aku di komen bawah. Asik. Buat jomblo yang di sana-sana, tetap kuat ya, tetap semangat bahwa jodoh itu pasti bertemu. Dan satu hal lagi, HP di tangan kiri, sendok di tangan kanan, tapi jodoh tetap di tangan Tuhan. Ambiar! Gini dong dok.